Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bavian Rossi dengan NIM 230002427 dari kelas Kemuhammadiyah A. Di sini saya akan menyampaikan tentang nasab Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nasab Kyai Haji Ahmad Dahlan atau asal usul Kyai Haji Ahmad Dahlan itu dia memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Lahir di Yogyakarta tahun 1868 Masehi atau 1285 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 23 Februari pada tahun 1923. Ayah dari Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah Abu Bakar bin Kyai Sulaiman, seorang khatib di Masjid Gede Kauman. Ibunya yaitu Siti Aminah binti Kyai Ibrahim, juga keturunan ulama. Nasab beliau sampai kepada Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo. Beliau berasal dari keluarga ulama terkemuka di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pandangan Kemuhammadiyah tentang nasab Kyai Haji Ahmad Dahlan yaitu meski berasal dari keturunan ulama dan bangsawan, Kyai Haji Ahmad Dahlan tidak membanggakan nasabnya, melainkan menekankan bahwa kemuliaan seorang terletak pada ketakwaan dan amal saleh, bukan garis keturunan. Hal ini mencerminkan prinsip egalitarian dan anti feodalisme yang dipegang Muhammadiyah. Selanjutnya, kepribadian Kyai Haji Ahmad Dahlan yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan dikenal memiliki kepribadian yang kuat, terbuka, dan pembaharu. Jadi kepribadiannya antara lain yaitu pertama, teguh dalam tauhid, selalu menegakkan kemurnian ajaran Islam, lalu rendah hati dan sederhana, hidupnya bersahaja meski berasal dari keluarga terpandang. Ketiga, berpikir terbuka dan rasional, menerima ide-ide baru selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Keempat, disiplin dan berjiwa sosial tinggi, aktif menolong fakir miskin dan memperhatikan pendidikan rakyat. Yang lima, berjiwa dakwah, mengajarkan Islam dengan cara hikmah, dialog, dan keteladanan. Lalu dalam kepribadian tersebut tampak cerminan kepribadian Muhammadiyah Islami, berakhlak, berkemajuan, dan peduli terhadap umat. Lalu riwayat pendidikan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan beliau merupakan gabungan antara pendidikan tradisional pesantren dan pendidikan modern. Masa kecil beliau belajar ilmu agama, Al-Quran, dan bahasa Arab di lingkungan keluarganya serta beberapa pesantren di Yogyakarta. Tahun 1883 ketika dia usia 15 tahun menunaikan haji ke Mekah dan tinggal di sana selama beberapa tahun. Di Mekah beliau belajar kepada ulama besar dan berkenalan dengan gagasan pembaharuan Islam dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abdul dan Jamaluddin Al-Ghafani. Setelah kembali ke tanah air, beliau menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum serta memperkenalkan sistem pendidikan modern dengan metode kelas, bangku, dan papan tulis. Lalu prinsip pendidikan sejalan dengan semangat Muhammadiyah. Pendidikan harus membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, serta bagi masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran beliau sangat berpengaruh dalam arah gerakan Kemuhammadiyahan. Pokok-pokok pemikirannya sebagai berikut. 1. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar hidup umat Islam, menolak taklid dan bid'ah, mendorong umat untuk berpikir kritis dan berijtihad. Lalu pentingnya amal sosial. Islam tidak cukup dengan ibadah ritual, tetapi harus diwujudkan dalam amal nyata seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Lalu keempat, pendidikan sebagai kunci kemajuan, mendidik umat agar menjadi muslim berilmu dan mandiri. Kelima, Islam yang berkemajuan
berkemajuan atau Islam berkemajuan, Islam harus menjadi kekuatan modernisasi dan kemajuan peradaban. Lalu pemikiran tersebut menjadi dasar ideologi Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan yang rasional, terbuka dan solutif terhadap masalah umat. Lalu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu perjuangan beliau bersifat dakwah dan pembaruan sosial, bukan politik kekuasaan. Bentuk perjuangannya sebagai berikut. Pertama, mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta untuk memperbarui pemahaman dan praktik Islam di Indonesia. Kedua, reformasi pendidikan Islam, memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam. Lalu yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah termasuk sekolah perempuan, menandakan semangat kesetaraan gender. Keempat, membangun amal sosial, yaitu rumah yatim, panti asuhan, dan lembaga kesehatan. Kelima, menggerakkan umat untuk beramal nyata, menafsirkan surat Al-Ma'un bukan sekedar dibaca tetapi diamalkan dengan menolong fakir miskin. Ini menjadi roh perjuangan Muhammadiyah, dakwah yang membumi dan menebar manfaat bagi manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.